Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Ya, amin. Kisah horor kakek datang lagi, membawa pengalaman kisah horor yang dialami sendiri atau dialami oleh teman kakek Sigit. Ya, Hari ini kakek Sigit akan menceritakan kisah horor yang dialaminya dan teman-temannya tentu Ya. saja. Kejadian di Kota Lawang ya. Topik yang diangkat adalah Jin bubarkan camping horor anak SMA. Ya, jadi kejadiannya adalah saat kakek Sigit masih duduk di bangku SMA ya. Ya, bagaimana kisah lengkapnya? Silakan kakek yang menceritakannya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kejadian ketika remaja ya. Saya mungkin umur masih 17 tahunan lah. Jadi seperti anak remaja yang lain itu kan kadang-kadang kita punya keinginan yang tidak biasa. Jadi waktu itu kami di teman seangkatan di sekolah, tapi tidak semuanya, tidak, bukan anak sekelas ya, ada dari beberapa kelas itu terkumpul ada 13 orang pingin apa namanya itu kalau istilah anak sekarang itu camping horor. Jadi Uji nyali atau camping horor? camping horor. Jadi kita itu pingin berkemah di suatu tempat yang angker gitu. Nah, ini dengan tujuan sebenarnya bukan ingin ditakut-takuti. Jadi kita waktu itu anak remaja yang semuanya kebetulan anak-anak pemberani semua ini, yang kita ini tidak takut sebenarnya, tidak takut, dan bahkan sebagian besar tidak percaya karena tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan fenomena hantu gitu ya. Jadi memang 13 orang ini apa namanya pingin gitu ya, pingin merasakan main-main di tempat yang katanya angker. Terus mereka itu sebenarnya malah pingin nakut-nakutin satu yang lain, yang satu pingin nakut-nakutin yang lain gitu sebenarnya tujuannya. Tapi ya saya diajak, ya saya mau aja, ikut, kamu ikut ya boleh lah. Saya pikir teman, saya tanya-tanya ceritanya gimana, apa yang akan dilakukan. Sebenarnya saya agak was-was juga ini teman-teman kan anak-anak remaja yang belum pernah merasakan fenomena apa tanda kutip hantu itu, sementara saya kan dari kecil udah biasa gitu. Jadi buat saya sebenarnya saya kurang begitu seneng gitu ya itu, tapi ya saya ikut aja lah, pengen tahu gimana. Kemudian kita berangkat itu ke tempat yang dekat suatu kuburan, tapi kuburan yang ada di balik bukit, bukan kuburan yang terang ya, kuburan yang ada di balik bukit yang gelap ya. Pemakaman umum atau Pemakaman umum ya. Itu yang agak gelap, ada di tempat yang agak jauh dari kampung waktu itu. Kalau nggak tahu kalau sekarang terus ada kampung di situ. Jadi itu di situ kita jalan itu, kita berangkat setelah sholat isya ya. Jadi kurang lebih jam setengah 8, jam 8 kita berangkat bersama ya, membawa tenda itu. Kemudian kita jalan ya biasa itu ke tempat itu melalui jalan umum ya, jalan biasa sebenarnya. Jalan kampung. Bukan jalan kampung, jalan yang bisa dilewati mobil tadinya, terus kemudian jalannya menyempit. Nah, akhirnya ada jalan setapak menuju ke kuburan tersebut, dan di situ ada yang kuburan yang di bawah bukit itu yang agak gelap, nggak ada lampu di situ. Nah, ini kemudian kita mulai dengan bikin tenda ya, tenda ya, tapi tendanya kecil, itu enggak, kita 13 orang, tapi hanya mungkin cukup sekitar 8-9 orang. Nah, kemudian teman-teman mulai mengatur shiftnya, siapa yang duluan tidur ya, kita sampai selesai bikin tenda kira-kira jam 9 ya, sekitar jam 9 itu udah selesai malam ya, udah selesai bikin tenda. Dan makan, kita nggak masak karena kita bawa makanan dan minuman, makan minum, kemudian kita ngatur shift, siapa yang duluan tidur dan siapa yang tidurnya belakangan. Nah, saya udah tahu rencana teman-teman yang mau pingin main-main yang tanda kutip nakut-nakutin yang lain gitu, maka saya nggak gitu tertarik untuk ikut-ikut. Jadi saya mikir yang belakangan. Jadi saya bersama ada 2 orang, jadi ada 3 orang itu. Yang 3 orang itu milih tidur duluan, nanti akan dibangunin jam berapa terserah mereka yang 10 orang ini. Nanti mereka rencananya setelah main-main ya, gitaran, terus ya main-main macam-macam ya, itu bergurau, berbicara dan lain-lain itu,
sepuasnya. Nanti mereka ngantuk, kita dibangunin yang 3 orang dan mereka akan ganti yang mereka akan tidur. Begitu rencananya. Tapi saya tidur belum lama itu. Menurut saya kira-kira baru 2 jam ya. 1 jam. Jadi mulai tidur sekitar jam 10-an itu. Jam 11 sudah terbangun. Bukan dibangun, karena terbangunnya itu tendanya ada ambruk menutupi kami bertiga yang sedang tidur. Sedang tidur, kita bertiga kaget, loh ada apa ini? Udah ada bubar ini, bubar. Loh kok bubar ya? Saya langsung siap-siap bubar sambil bertanya dalam hati, yang 3 orang ini kan bingung ini. Kenapa tendanya diambrukin, langsung kita bubar pulang, itu baru jam 11 malam. Nah itu jalan ya, kita pulang. Terus akhirnya tidur di salah rumah di salah satu teman kami yang apa namanya yang mengajak kami ini, yang katanya ketua lah, tanda kutip ketua dari teman-teman kami. Ya, ketua rombongan ini di rumah dia. Ya tidur seadanya lah, tidur di lantai di rumah dia. Setelah pagi saya penasaran ya, bangun itu sholat subuh itu nanya-nanya, nggak ada penjelasan ya. Itu sudah lama gitu baru saya dapat penjelasan kejadian yang dialami teman-teman. Jadi rupanya teman-teman 10 orang itu yang belum tidur itu awalnya ada yang main gitaran di situ, tapi kemudian ada yang pergi ke tempat jauh, dia pamit saya pergi dulu, ternyata dia nakut-nakutin di atasnya pakai senter itu, pakai lampu lap gitu, maksudnya nakut-nakutin yang lagi camping. Terus katanya, nah ini ada teman, salah satu teman itu dia pergi gitu, pamit gitu, terus ternyata dia muncul di kuburan pakai sarung itu, loncat-loncat gitu loh, mau pura-pura jadi hantu pocong-pocongan gitu ya. Tapi rupanya dari kami semua itu, terus akhirnya dari yang ketua tim ini, ketua dari rombongan ini itu melihat ya, ada kita kan 13 orang, yang tidur 3, terus lagi ada gitaran 2 atau 3 orang, dihitung orangnya. Yang 2 orang lagi naik ke atas pakai senter, yang itu main sarung loncat-loncat. Tapi terus ada semacam pakai kain putih loncat-loncat juga di sebelah sana, dihitung kalau lebih dari 13. Nah ini kelihatannya si yang ketuanya ini menghitung ada 15 atau 16 sosok di situ. Dari 13 ada 16, dia bilang. Nah ini kan nggak benar, ini berarti ada yang apakah penduduk lokal yang dia itu merasa terganggu kita main-main di situ, atau mungkin hantu, ya kita nggak tahu. Nah itu terus kemudian ya dia putuskan untuk dibubarkan. Terus akhirnya kita bubar pulang gitu ya. Nah ini yang pengalaman untuk anak-anak sekarang ya, yang suka dengan camping horor gitu ya. Ini harus hati-hati ya. Jadi untung aja kita tidak ada gangguan fisik ya. Kalau jin itu kan di tempat-tempat yang dibilang angker itu kan tempat dia gitu loh. Kalau dia merasa di tempat dia didatengin kan dia nggak suka gitu. Ya, jin itu punya tempat sendiri yang dia itu bisa tenang ya, menenangkan diri gitu loh. Dia mungkin seneng dari situ menenangkan diri, terus ada anak-anak remaja, orang muda datang ke situ main-main kan nggak jelas, menurut dia kan mengganggu. Nah itu kalau dia marah kan agak berbahaya ya, bisa menyebabkan gangguan. Itu bisa juga yang paling berbahaya itu gangguan fisik ya. Nah itu jadi saya cerita ini untuk sebagai pelajaran ya. Jadi anak-anak sekarang sebaiknya kalau camping itu tidak melakukan camping horor gitu ya. Ya saya nggak tahu kalau YouTuber itu kan untuk cari uang ya, itu ya terserah aja. Tapi kalau untuk yang lain yang secara normal jangan pakai camping horor. Kita camping biasa aja di tempat yang jangan di tempat angker, tempat biasa aja. Ya gitu. Sudah kakek. Iya udah. Iya, kisah yang ngeri-ngeri sedap mungkin ya. Iya. Tapi saya sendiri nggak tahu, saya tidur. Iya, keisengan anak remaja masa lalu ya, saya rasa untuk saat ini atau periode sekarang ini atau ya masa sekarang sepertinya masih ada gitu anak-anak remaja yang mempunyai, saya yakin ada, pasti ada aktivitas keisengan yang seperti aneh-aneh itu gitu pasti ya. ada.
Ya orang tuanya ya harusnya masih. Ya, itu saja mungkin penggalan kisah horor kakek yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah dan pembelajarannya ya, Iya. mungkin dan pembelajarannya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.